Pran Woli mengangguk setuju. Ini baik. Setelah Qin Yichen mengeluarkan undangan, dia pergi dari sini. Lagi pula, baginya, hal-hal ini tidak terlalu rumit. Mengundang penjaga pengadilan ilahi itu sendiri hanyalah pilihan untuk menghibur. Bayangkan saja, jika hanya 3 atau 2 kenalan lama yang datang ke perjamuan, itu tidak akan menjadi makna biasa, cukup ungkapkan hati Anda. Tapi bagaimana jika ada orang luar? Diskusi apapun di balik ini harus dihindari. Setidaknya berikan bukti kepada orang luar bahwa hubungan mereka sangat kuat. Dan hadiah ucapan selamat yang diberikan adalah cara paling sederhana dan paling kasar untuk membuktikan hubungan mereka. Saat ini, penguasa kota terapung dari kuil penguasa cahaya ingin dapat menghubungi Dewa Cahaya kapan saja. Qin Yichen sekarang memberi mereka kesempatan seperti itu. Dan bertemu secara langsung. Dengan sikap seperti itu, tidak peduli seberapa pelitnya Floating Sky City Lord, dia harus menunjukkan ketulusan yang cukup. Dan dia harus diam-diam menyiapkan banyak sumber daya untuk dipersiapkan jika ucapan selamat tidak cukup. Setelah mengundang Pran Woli dan yang lainnya, Qin Yichen memikirkannya, dan sekarang sepertinya tidak ada orang yang perlu diundang. Setelah ragu-ragu sebentar, Qin Yichen berkata tiba-tiba, Kaisar Yan dan Kaisar Sue muncul di dekat kuil Tuan Cahaya saya beberapa waktu lalu. Apakah Anda ingin saya mengirimi mereka undangan juga? Sekarang Qin Yichen takut dia tidak akan dapat mengumpulkan sumber daya yang cukup, jadi dia mulai melawan gagasan 4 kaisar. Lagi pula, selama salah satu dari mereka muncul, dan mereka memberikan sedikit ucapan selamat sesuka hati, itu sudah cukup untuk membayar kerugian tentara Tao kali ini. Pran Woli terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Tuan Guangzhou, di antara yang mulia, meskipun 4 kaisar berada di peringkat teratas, mereka berempat pasti dapat menghancurkan aliansi yang lain. Tetapi satu hal pada dasarnya tidak akan berubah. 4 kaisar juga memiliki musuh. Jika Anda mengundang mereka dan tidak mengundang yang mulia lainnya, saya khawatir jalannya akan bergelombang di masa depan. Qin Yichen mengangguk dan mengangkat alisnya. Dalam hal ini, saya mengirim undangan ke Mahkamah Agung dan Yang Maha Tinggi, dan orang-orang itu kemungkinan besar tidak akan setuju. Dengan cara ini, saya tidak mengungkapkan preferensi saya untuk siapapun, jadi itu tidak akan membuat saya malu. Meskipun pilihan seperti itu agak berisiko, Qin Yichen secara alami senang ketika dia memikirkan orang-orang di tingkat yang mulia, dan sumber daya yang mereka berikan cukup untuk bertahan dari badai kecil ini sendiri. Keduanya membahas detailnya, dan kemudian Qin Yichen bangkit dan pergi. Setelah meninggalkan kapal perang, Qin Yichen memikirkannya, dan sekarang dia benar-benar tidak memiliki apa-apa untuk dipersiapkan, jadi dia kembali ke kuil penguasa cahaya. Setelah semua pekerjaan yang sibuk ini, Qin Yichen melihat ke dalam kuil penguasa cahaya lagi. Sebuah ide berani tiba-tiba muncul di hatinya, dan dia segera menemukan Lao Sai. Dengan cara ini, saya telah mengundang banyak orang dari tempat lain untuk berpartisipasi dalam pernikahan Zhao Wuling. Bagaimana kalau kita mengadakan pertunjukan di dalam kuil penguasa cahaya? Orang-orang ini datang dari seluruh dunia, dan sudah waktunya pavilion Alkitab Tibet kami menyebar melalui tangan mereka. Jumlah orang percaya tetap tidak berubah terlalu lama. Sai Lao segera meletakkan pekerjaan mengajarnya untuk sekelompok orang percaya dan memandang Qin Yichen. Tuan Cahaya, di mana Anda berencana untuk mengatur tempat itu? Apakah wilayah Bintang Changlan atau kota reruntuhan? Pertanyaan ini membuat Qin Yichen terdiam sejenak. Wilayah Bintang Changlan memang cukup besar. Tetapi ini adalah inti dari kuil penguasa cahaya. Dan ada terlalu banyak hal di sini. Jika terlalu banyak orang yang diizinkan masuk, terutama Mahkamah Agung, bagaimana mungkin 1 atau 2 orang dikirim untuk bergabung? Bagaimanapun, mereka masih mempertahankan persahabatan yang dangkal. Oleh karena itu, orang akan melihat banyak hal yang tidak seharusnya dilihat, terutama orang gemuk. Fatih sudah memiliki aura iblis di tubuhnya, jadi lebih baik menyembunyikannya dengan baik. Setelah memikirkannya, kata Qin Yichen, lebih tepat berada di kota reruntuhan. Tetapi bukankah tanah kota reruntuhan terlalu kecil? Qin Yichen hanya khawatir bahwa akan ada terlalu banyak orang pada waktu itu, dan Su Cheng tidak akan mampu berdiri. Ada beberapa penguasa kota terapung itu sendiri, ditambah pengikut yang mereka bawa, dan orang lain yang telah mendengar berita itu adalah angka yang tidak bisa diabaikan. Qin Yichen bertepuk tangan dan mengatakan ini. Kami masih punya 5 hari, jadi kami akan meningkatkan produksi tanah awan. Dan Master Kota Terapung akan menjelaskan situasinya kepada mereka. Tanah awan terbaru telah ditunda. Aku ingin memperluas kota reruntuhan lebih dari 3 kali lipat. Pria tua itu mengangguk setuju. Karena itu masalahnya, aku akan turun dan membuat pengaturan. Dengan segala macam masalah sepele diselesaikan, Qin Yichen melihat bahwa dia benar-benar tidak ada hubungannya. Jadi dia hanya datang ke halaman tempat keluarga Emily ditempatkan. Di halaman, tidak ada pelayan, hanya beberapa pakaian untuk dikeringkan. Dan Emily yang sibuk menyiapkan teh untuk Zhao Wuling. Qin Yichen mengetuk pintu dan masuk. Di mana orang tuamu? Ketika Emily berbalik dan melihat bahwa itu adalah Qin Yichen, dia buru-buru meletakkan apa yang dia lakukan dan datang ke Qin Yichen untuk memberi hormat dengan hormat.
Saya telah melihat Tuan Guangzhou. Ayah saya berkata bahwa saya tidak boleh bermalas-malasan di sini. Saya harus melakukan sesuatu untuk kuil Guangzhou. Baru-baru ini, saya keluar lebih awal dan pulang terlambat. Ibu saya membantu membersihkan sekolah, dan aku tidak di rumah sekarang. Qin Yichen mengangguk, menemukan tempat untuk duduk. Yimili dengan cepat menyeduh teh, dan dengan hati-hati berdiri di samping Qin Yichen untuk melayani, tidak berani melangkahi sedikit pun. Qin Yichen menyesap teh perlahan dan kemudian berkata, "Teh yang enak, ini uang teh untukku membelikan secangkir tehmu." Setelah berbicara, Qin Yichen meletakkan cincin penyimpanan di atas meja, lalu bangkit dan pergi dengan cangkir teh. Qin Yichen masih sangat mementingkan pernikahan, bahkan jika kecocokan yang tepat tidak dapat dilakukan, setidaknya dia harus memberi keluarga Emily kartu yang cukup. Ini bukan apa-apa bagi Qin Yichen, tetapi itu bisa memberi cukup wajah keluarga Emily, dan itu juga bisa membuat mereka merasa nyaman di tempat ini dan membuat mereka merasa nyaman. Setelah mengirim Qin Yichen menjauh dari halaman sejauh 2 atau 3 mil, Yimili pensiun. Kembali ke halaman, Emily melihat cincin penyimpanan dan buru-buru pergi ke ibunya untuk mendiskusikannya. Tepat ketika Qin Yichen menganggur dan tidak ada hubungannya, berbicara dengan orang-orang percaya. Dengan sedikit lengan dingin di leher Qin Yichen dari belakang, Athena datang dengan sedikit seringai. "Aku tidak mengharapkannya. Aku akan kembali dan menangani sesuatu, dan kamu akan memberiku kejutan besar." Untuk beberapa alasan, perasaan Qin Yichen untuk Athena selalu menjijikkan, bahkan jika apa yang dia lakukan cukup keterlaluan, Qin Yichen masih bisa menerima penampilannya dari waktu ke waktu. Apakah ada yang salah dengan Zeus? Segera setelah masalah ini disebutkan, tawa buruk Athena tidak bisa lagi disembunyikan. "Ya, Zeus sibuk menutupi keberadaan dunia ini akhir-akhir ini. Kudengar ada kekuatan yang sangat kuat mencari di luar, dan aku tidak tahu siapa yang bisa menimbulkan badai sebesar itu. Tapi jangan khawatir, kamu bisa mempercayai kekuatan Zeus. Bahkan jika orang terkuat di duniamu sebelumnya muncul, mustahil untuk menemukan kami."